Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Natasha dengan NIM 102181005 dari Program Studi Akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pada kesempatan kali ini, saya memilih satu perusahaan sesuai daftar pada file UTS Manajemen Strategi dan masuk dalam 10 industri yang dipilih oleh JP Insight dalam laporan Game Changer 2021, yaitu Prelis Biologik. Beberapa sumber data atau referensi yang saya gunakan dalam menjawab ujian berikut diakses dari beberapa laman Google yang terdiri dari berikut. Yang pertama, saya akan membahas tentang profil Prelis Biologik. Prelis Biologik Inc. merupakan perusahaan rekayasa jaringan berbasis teknologi optik mutakhir yang sangat unik dan menawarkan solusi tak tertandingi di berbagai platform untuk digunakan dalam pengembangan organ, penelitian rekayasa jaringan, dan pengembangan terapeutik yang mampu membuat dan mereplika organ dan jaringan manusia secara akurat. Prelis Biologik Inc. didirikan oleh Melanie Matthew, PhD pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan swasta yang berbasis di Hayward, California. Bagi Matthew, semuanya dimulai dengan podcast. Kemudian seorang sarjana postdoktoral di Laboratorium Jeff Bluestone yang berfokus pada diabetes di kampung Parnassus Avenue di University of California, San Francisco. Dia pulang larut malam dan mendengarkan podcast NPR tentang rekayasa jaringan. Tuan rumah bertanya kepada ahli bedah jantung beberapa lama waktu yang dibutuhkan sampai jantung manusia dapat direkayasa. Ada jeda panjang dan ahli bedah menjelaskan masalah dengan menciptakan pembuluh dan kapiler yang membawa darah, oksigen, dan nutrisi lainnya, dan diperkirakan bisa mencapai 20-30 tahun lamanya. Jika saya bisa melihatnya, pikir Matthew, mengapa saya tidak bisa membangunnya? Kemudian Matthew dan Noelle Mullin yang sekarang menjadi ilmuwan senior di Pfizer Inc. bersama rekan-rekannya mengambil sistem laser, menggabungkan teknik rekayasa jaringan dengan pencetakan berbasis laser dari file di sel berbantuan CAD. Kita dapat mengambil file CAD seperti dari arsitektur dan memproyeksikan pada 3 dimensi dan mencetak dimanapun cahaya tersebut berada, kata Matthew. Dia dan Mullin memulai Prelis pada Oktober 2016 dengan sumber dana dari Indibio. Perusahaan dapat mengumpulkan sebanyak $40 juta pada putaran berikutnya. Apa yang kami lakukan tidak beresiko atau berbahaya, kata Matthew. Itu tidak akan ditolak karena kami menggunakan sel yang cocok dengan donor, bahan yang diterima oleh tubuh yang sudah ditransplantasikan ke manusia. Kami hanya menggabungkannya dengan pembuluh darah. Visi dari perusahaan Prelis Biologik yaitu Prelis Biologik didedikasikan untuk membangun jaringan untuk menghilangkan daftar tunggu transplantasi organ. Sedangkan misi dari Prelis Biologik itu sendiri, Prelis Biologik menggunakan teknologi rekayasa jaringan baru untuk memajukan kesehatan manusia. Pada tahun 2017, Prelis Biologik Inc. pertama kali membangun kelenjar getah bening manusia sintesis bioaktif pada tahun 2017. Pendiri Melanie Matthew mampu membuat kelenjar getah bening manusia yang berfungsi penuh yang menghasilkan 11 antibodi aktif terhadap virus Zika, khususnya
Proses tidak memerlukan donor yang terinfeksi, ekstensi, atau pembentukan antibodi pada hewan. Secara dramatis mengurangi waktu untuk menghasilkan perpustakaan calon antibodi yang ditargetkan menjadi kurang dari 1 bulan. Dari hasil proyek tersebut, Prelis menerima paten AS untuk teknik tersebut pada Desember 2019. Pada tahun 2020, Prelis Biologics Inc. mengklaim dapat melakukan proses yang sama untuk mengembangkan antibodi terhadap setidaknya satu jenis virus corona yang saat ini terlibat dalam pandemi global. Pada tanggal 19 Mei 2020, Prelis Biologics Inc. mengumumkan telah menghasilkan 300 antibodi IgG manusia yang mengikat protein lonjakan S1 atau S2 dari virus corona jenis SARS-CoV-2 Wuhan dengan menggunakan teknologi Prelis Externalized Human Immune System, menghasilkan 960 kelenjar getah bening manusia sintesis yang ditantang dengan koktail mirip vaksin SARS-CoV-2 yang mengarah pada pembentukan antibodi spesifik virus. Antibodi yang diproduksi akan disuntikkan ke pekerja garis depan yang secara teoritis akan mampu melawan virus dengan antibodi tersebut untuk periode waktu yang lebih singkat, mungkin 8 hingga 10 minggu. 300 antibodi IgG spesifik virus adalah jumlah yang luar biasa untuk dimiliki pada tahap ini. Pipelin Prelis Biologics untuk antibodi tertukar kelas telah menghasilkan kumpulan besaran yang lebih besar daripada program pengembangan antibodi biasa, kata Erin Stephens, PhD dan Direktur Teknik Jaringan di Prelis. Saya akan membahas eksternal analisis perusahaan dalam waktu 5 tahun mendatang. Faktor-faktor eksternal perusahaan diantaranya yaitu ekonomi, sosial, dan teknologi. Pada faktor eksternal perusahaan yang pertama, yaitu ekonomi, data ini diambil dari Global Organoid Market Growth Status dan Outlook pada tahun 2021 sampai dengan 2026 yang berbunyi kebutuhan substansial global yang tidak terpenuhi untuk jaringan manusia dan alternatif pengganti organ serta jaringan manusia untuk penemuan obat dan pengujian toksikologi. Pasar rekayasa jaringan global diperkirakan mencapai 23 miliar dolar pada tahun 2015, diproyeksikan selama 5 tahun ke depan mencapai 94 miliar dolar pada tahun 2024, dan dalam hal pendapatan, ukuran pasar global akan mencapai 123,9 juta dolar pada tahun 2025. Faktor di luar lingkungan perusahaan atau eksternal perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan selanjutnya yaitu dalam bidang sosial. Di Amerika Serikat ada 30.000 orang yang mengantri untuk donasi organ. Ada daftar tunggu yang sangat besar. Jadi, perusahaan Prelis Biologics membuat organ manusia yang berfungsi seperti ginjal, hati, dan paru-paru yang dapat mengubah dunia secara signifikan dan memenuhi tuntutan pasien tersebut. Saya sangat yakin bahwa dalam waktu dekat, mungkin dalam 3-5 tahun ke depan, kita dapat membuat organ manusia yang berfungsi. Ini adalah perspektif saya untuk masa depan rekayasa jaringan. Setelah keluar, itu akan mengubah dunia, kata Milad Khatami sebagai Direktur Kimia di Prelis Biologics. Faktor eksternal perusahaan selanjutnya yaitu tentang teknologi.
Resolusi gabungan dan kecepatan pencetakan teknologi prelis biologik mendukung sistem organ manusia penuh yang dibuat dengan biometrik yang kompatibel dengan sel, termasuk hati dan kelenjar getah bening untuk penemuan antibodi manusia yang sangat cepat. Prelis juga menawarkan kemajuan platform teknologi mutakhir yang sangat besar untuk seluruh industri, sehingga Prelis kerap kali sukses menarik perhatian investor untuk mendukung pendanaan modal perusahaan. Soal atau pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Anda menilai internal perusahaan hingga saat ini? Saya menilai internal perusahaan yaitu kerja tim interdisipliner adalah spesialisasi dan keunggulan teknis prelis biologik dalam pengembangan jaringan manusia yang hidup. Yang artinya, prelis biologik menyediakan para peneliti dengan perancah jaringan biomimetik yang dapat ditransplantasikan dan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan jaringan yang direkayasa, termasuk hati dan kelenjar getah bening untuk penemuan antibodi manusia yang sangat cepat. Dengan platform pengembangan antibodi kami yang cepat, kami dapat bergerak secepat virus berubah, dan kami berencana untuk mendahuluinya, kata pendiri dan CEO Prelis Melanie Matteo PhD. Dan untuk analisa persaingan industri perusahaan, pesaing dari prelis biologik pada target yang sama yaitu Humacyte Inc. misalnya sedang dalam uji klinis akhir pada pasien dialis dengan pembuluh darah rekayasa jaringan berbasis sel. Ia menerima investasi ekuitas sebesar 150 juta dolar pada tahun lalu dari Fresenius Medical Care. Tapi Matteo mengatakan Prelis pada akhirnya akan memiliki sepotong jaringan hidup dengan pembuluh darah yang terintegrasi lebih baik pada manusia. Kecepatan dan resolusi gabungan prelis biologik tersebut tidak tertandingi oleh proses manufaktur lainnya. Selanjutnya yaitu prospek perusahaan dalam jangka waktu menengah. Prospek perusahaan prelis biologik dalam waktu menengah menurut saya dapat dikatakan sangat baik, karena dalam bidangnya Prelis merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Keberadaannya di California yang berbasis di pusat kota serta signifikan kawasan yang berkembang sebagai pusat bagi perusahaan teknologi, sehingga dapat mendorong banyak dukungan inovasi dalam mengembangkan bisnis mereka dalam membentuk masa depan yang sangat menarik. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan prelis biologik dalam memenangkan persaingan hingga saat ini. Yang pertama yaitu biologi perkembangan rekayasa optik yang mengoptimalkan fungsi jaringan untuk menciptakan kembali fisiologi organ manusia. Yang kedua yaitu prelis biologik memiliki bioprinting resolusi tinggi tercepat di dunia, perangkat lunak biologi sel dengan cepat menghasilkan model jaringan 3D yang relevan secara anatomis, diferensiasi sel, pertumbuhan, dan remodeling jaringan aktif, ilmu material kemajuan dan pengembangan biomaterial untuk jaringan mikrofluida, membangun, dan yang terakhir yaitu membangun struktur dengan limpahan dinamis yang meniru perkembangan pertumbuhan pembuluh darah manusia. Yang terakhir yaitu rekomendasi optimasi sumber daya dan bisnis level strategi pada perusahaan prelis biologik. Yang pertama yaitu perluasan pangsa pasar yang dapat dimulai dari akuisisi perusahaan atau kerjasama perusahaan asing sehingga produk prelis dapat dijangkau oleh seluruh dunia. Yang kedua yaitu perlu adanya peningkatan transparansi atau publikasi informasi perusahaan, contohnya dalam bidang finansial dan lain-lain, sehingga nama Prelis tidak terdengar asing.
Dan yang terakhir, internal maupun eksternal perusahaan prelis yang telah digunakan hingga sekarang dapat dijaga dan lebih dikembangkan dengan inovasi baru diikuti dengan perkembangan zaman. Sekian presentasi dari hasil penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Strategi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.